Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap semangat dan sehat selalu. Oke, hari ini kita melanjutkan pembahasan soal. Sebelumnya kita sudah belajar nomor 1 sampai 10 ya. Berarti sekarang kita lanjutkan nomor 11. Kita baca soalnya. Di antara kumpulan-kumpulan berikut yang merupakan himpunan adalah, jadi kalian cek dari A, B, C, D mana yang termasuk himpunan. Himpunan itu apa sih? Masih ingat? Harusnya ingat loh ya. Himpunan itu adalah kumpulan dari sesuatu yang jelas. Jadi kalau kalian bisa menjelaskan anggotanya ya, kan kumpulan kan. Kalau kalian bisa menjelaskan, menyebutkan anggotanya secara jelas, nggak bingung, nggak rancu ya, berarti itu termasuk himpunan. Kalau kata sifat biasanya dia tidak himpunan, kayak kumpulan cowok ganteng. Kan gak jelas kan, relatif kan, itu berarti bukan himpunan karena ada kata sifat ganteng. Ganteng itu apa? Tampan ya. Oke, dan lain-lain. Pokoknya cari di sini yang dia punya anggota secara jelas, berarti itu termasuk himpunan. Nomor 12. Ada himpunan 4, 6, 8, 10, 12. Dinyatakan dengan kata-kata. Nah, notasinya ini dinyatakan dengan kata-kata. Kalian cek. Oke, kita amati pilihan gandanya A, B, C, D, semuanya himpunan bilangan genap. Jadi kalian cek apakah ini himpunan bilangan genap ya. Ya jelas karena semuanya bilangan genap ya. Terus selanjutnya kalian cek. Nah, ini perbedaannya. Ada yang antara 2 dan 13, ada yang 4 dan 12. Ada yang 2 dan 12, ada yang 4 dan 13. Jadi kalian cek anggota ini ya, 4, 6, 8, 10, 12 ini apakah angkanya itu antara 2 dan 13 atau 4 dan 12 dan seterusnya. Kalian cek mana yang memenuhi ini, baru itu jawabannya ya. Nomor 13. Himpunan 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15 dapat dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Ini diubah ke notasi pembentuk himpunan. Ini itu cara bacanya X kurang dari 17. Berarti apakah ini X-nya kurang dari 17 gitu loh ya. Atau apakah kurang dari 15? Pilihannya cuma dua ya, kurang dari 17 atau kurang dari 15 ya. Terus lagi setelah itu kalian cek apakah X-nya ini atau anggotanya ini ya, 2, 3, 5 sampai 15 ini apakah termasuk bilangan prima atau bilangan ganjil. Nah, karena ada dua pilihannya aja kan, prima atau ganjil. Pilih mana yang benar. Kalau dia prima berarti jawabannya kalau nggak A ya B, kalau dia ganjil, kalau nggak C ya D. Baru kalian cek angkanya itu kurang dari berapa ini. Gitu loh ya. Oke, mudah. Nomor 14. Himpunan A, notasi pembentuknya himpunannya Y, di mana Y nanti dia lebih besar dari min 8 dan kurang dari 10. Y-nya adalah bilangan ganjil. Maka NA atau jumlah anggota A sama dengan titik-titik. Jadi ini kalau ada di garis bilangan, di tengah-tengah 0, sebelah kiri negatif ya. Berarti misalkan ini min 8, kemudian sebelah kanan positif sampai 10 ya. Misalkan ini 10, berarti cari nanti anggotanya itu pilih bilangan ganjil yang dia terletak antara min 8 sampai 10. Min 8 sama 10-nya ini nggak usah dihitung, cari angka bilangan ganjil di sini ya. Ada berapa aja? Nanti kalian tulis, kemudian kalian cek ada berapa ini angkanya yang bilangan ganjil antara ini sampai sini. Paham ya? Oke. Nomor 15. Himpunan-himpunan berikut dapat menjadi himpunan semesta. Himpunan semesta itu himpunan secara umum, mencakup seluruhnya. Dari kambing, sapi, kerbau, kecuali berarti yang tidak termasuk. Berarti kalian ceknya nanti apakah kambing, sapi, kerbau ini dia tidak termasuk hewan buas, apakah dia tidak termasuk hewan ternak, apakah dia tidak termasuk hewan mamalia, apakah tidak termasuk hewan berkaki 4. Cari yang tidak termasuk ya. Atau gini loh, kalau dibalik,
Kalian kan ngecek kambing, sapi, kerbau ini apakah hewan buas, apakah hewan ternak, apakah hewan mamalia, apakah hewan berkaki 4 ini. Kalian cek yang dia tidak termasuk, karena cari yang kecuali, cari yang salah ya. Nomor 16, diketahui himpunan P itu ini melatiku ya. Dari himpunan-himpunan berikut ada VWX yang merupakan himpunan bagian dari P. Berarti kalian cari V ini kan ada anggotanya kan. Huruf-huruf ini mana yang semuanya itu ada di himpunan P. Jadi kuat. Ini apakah ada di sini? Tali apakah ada? Kamu apakah ada di sini hurufnya? Kalau ada satu aja yang nggak ada, berarti dia tidak termasuk himpunan bagian. Tapi kalau semuanya anggotanya ada, berarti dia termasuk himpunan bagian. Tuh ya. Cari yang merupakan himpunan bagian, berarti cari yang anggota-anggotanya ini ada semuanya di sini. Nggak boleh nggak ada. Paham? Nomor 17. Daerah yang diarsir pada gambar di samping menunjukkan, oke, berarti ini ada 2 himpunan ya. Himpunan A, himpunan B. Yang diarsir sebelah sini, berarti ini itu kalau dinotasikan seperti apa sih? Nah, cek dulu ini pilihannya. Kalau yang A ini A irisan B, berarti kalau ini itu yang dicari anggota yang sama aja antara A dan B. Cocok nggak sama gambarnya ini? Gitu loh. Kalau yang B ini A union B atau A gabungan B, berarti anggotanya ya anggota A dan B di semuanya ada semuanya ya, anggota A dan B digabung itu loh, ini bacanya union. Kalau yang C ini adalah anggota himpunan A yang tidak termasuk anggota himpunan B ya. Saya ulang, ini anggota himpunan A yang tidak termasuk anggota himpunan B. Kalau yang D ini anggota himpunan B yang tidak termasuk anggota himpunan A, anggota himpunan B yang tidak termasuk anggota himpunan A. Nah, kalau ini bacanya apa sih? Ini bacanya adalah anggota himpunan B yang tidak termasuk anggota himpunan A. Nah, tahu kan jawabannya? Kalau memperhatikan pasti tahu karena sudah saya sebut secara tidak langsung tadi ya. Kalian cek lagi nantilah. Oke, lanjut. Nomor 18. Dari sekelompok remaja terdapat 12 orang gemar melukis, 15 orang gemar menyanyi, 10 orang gemar keduanya. Banyak remaja dalam kelompok tersebut. Berarti cari semestanya ini. Supaya mudah saya gambarkan dengan diagram Venn. Ada 2 himpunan ya. Himpunan yang gemar melukis dan gemar menyanyi. Melukisnya saya simbolkan M, menyanyinya saya simbolkan Y. Yang suka melukis tadi 12, yang suka menyanyi ada 15, yang suka keduanya ada 10. Berarti kalau daerahnya cuma ini aja ya, berarti 12 dikurangi 10 karena yang 10 kan sudah ikut sini. Berarti yang hanya suka menyanyi 15 dikurangi 10. Nah, cari banyak remaja, berarti ditambahkan semuanya. Tambahkan aja ini yang dihitung-hitung ini. 12 dikurangi 10 ya. Yang hanya himpunan M kan yang suka melukis aja, ditambah sama yang suka kedua-duanya 10. Kemudian ditambah lagi dengan yang hanya suka menyanyi, yaitu 15 dikurangi 10 sama dengan titik-titik. Sudah, nanti kalian cek jawabannya. Mudah kan? Nomor 19. Dari 40 orang anak, ternyata 27 anak suka membaca majalah, 25 anak suka membaca koran, dan 4 anak, ada sponsor maaf ya, ada orang lewat, dan 4 anak tidak suka keduanya. Banyak anak yang suka membaca majalah maupun koran adalah, oke, hampir sama kayak nomor 18 itu soalnya. Kita tulis dulu, kita gambar ke diagram Venn. Dari 40 orang anak, total 40 kan, itu artinya semestanya ya, semestanya 40 anak itu. Oke, ada yang suka membaca majalah, terus suka membaca koran.
majalah, ini koran. Yang suka majalah berapa? 27. Yang suka membaca koran ada 25. 4 anak tidak suka kedua-duanya, berarti yang di luar 4 anak ini. Banyak anak yang suka membaca, berarti cari yang ini loh. Nah, kalau sama kayak yang tadi ya, 27 ini dia masih gabung sama ini. Kalau hanya ini aja berarti dikurangi berapa? Dikurangi yang ini nggak diketahui, berarti saya simbolkan dengan X karena nggak diketahui. Berarti 27 dikurangi X. Kalau ini 25 dikurangi X. Berarti cari yang X ini gimana? Kayak ini dibalik. Kalau ini kan sudah tahu, ini ada 40. Berarti kalau di total semuanya sama dengan 40. Berarti 27 yang dikurangi X itu ya. Kemudian ditambah sama yang di tengah ini X. Kemudian ditambah sama yang sebelah sini ya. 25 min X ditambah yang tidak suka, itu totalnya semua harus sama dengan 40. Nah, cari nilai X. Saya bantu sedikit ya. Min X ditambah X berarti habis. Min X ditambah X habis. Tinggal ini aja, 27 ditambah 25 ditambah 4 ya. Dikurangi X sama dengan 40. Jadi nanti 40 itu gimana caranya? Kita hitung dulu, 27 ini kan ini ya, 27 tambah 25. Jadi nanti X itu sama dengan ini harus kalian hitung dulu ya, 27 tambah 25 ditambah 4. Jadi nanti hasilnya penjumlahan yang tadi semuanya ini dikurangi sama 40 sama dengan titik-titik. Oke, kayak gitu. Selesai. Nomor 20 yang terakhir ya. Pada diagram Venn di samping yang merupakan himpunan K. Berarti yang himpunan K adalah yang mana? Yang dia ada di lingkaran K. L ini ada di lingkaran K enggak? Iya ada, berarti termasuk L ini juga termasuk himpunan K. Berarti cari yang dia ada di lubang sini. Pilih yang mana hurufnya. Paham ya? Mudah ini. Jadi dia L ini juga termasuk K. Berarti cari huruf-huruf yang di sini semuanya. Kalian cocokkan di sini. Oke, hari ini sampai 20 dulu. Kita lanjutkan selanjutnya pada video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.